天迷之力。四魂技，这条汉子，我会用这个。 比赛台确实损毁，判将亲自保持笔直，也为了比赛的公平。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-85. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya pertarungan antara Sekte Tang melawan Sekte Dimensno pun dimulai, yang dalam pertarungan itu tebakan mereka mengenai Sekte Dimensno yang didukung oleh Sekte Tubuh ternyata benar, karena pada pertarungan pertama Wu Yuho langsung berhadapan melawan anggota yang berasal dari Sekte Tubuh. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka sampai pada akhirnya Wu Yuho bisa mengalahkan anggota dari dua Sekte Tubuh. Tetapi dalam pertarungan ketiga Wu Yuho bertarung melawan seseorang bernama Aotian yang memiliki kekuatan sangat dahsyat, bahkan memiliki 8 cicin roh, yang membuat pertarungan itu Wu Yuho kewalahan dan pada akhirnya Wu Yuho memutuskan untuk menyerah. Dan lanjut pada pertarungan selanjutnya, Xiao Xiao maju karena pertarungan untuk mencoba menguras kekuatan dari Aotian, yang pada akhirnya Xiao Xiao juga dipojokkan oleh Aotian, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan hasil dari pertarungan Aotian melawan Xiao Xiao, yang dalam pertarungan itu telah dimenangkan oleh Aotian, membuat kedudukan poin antara Sekte Tang dan juga Sekte Hantu Salju sekarang seri, yaitu 2-2. Para anggota dari Akademi Strike yang melihat pertarungan ini pun telah menyadari bahwasannya Aotian kemungkinan besar merupakan anggota terkuat dari Sekte Hantu Salju mereka, sekaligus merupakan generasi terkuat dari Sekte Tubuh. Anggota dari Sekte Roh Suci yang melihat pertarungan mereka sudah tidak sabaran untuk melihat siapa pemenang antara Sekte Salju dan juga Sekte Tang, karena pemenang di antara mereka berdua akan berhadapan melawan Sekte Roh Suci mereka. Xiao Xiao dengan segera kembali ke tempat timnya untuk mendapatkan pemulihan dari anggota tim, sedangkan untuk Weina yang melihat pertarungan sebelumnya telah menyadari kalau pertarungan yang telah dilakukan oleh Aotian dalam berhadapan melawan Xiao Xiao dan juga Yu Hao telah memberikan dampak buruk kepada Aotian karena kekuatan Aotian yang telah melemah. Hal ini pun membuat Weina menyadari kalau mereka harus memenangkan pertarungan ini lebih cepat lagi sebelum Aotian kehabisan kekuatannya. Sedangkan untuk Bebe yang sedang melihat area di sekitar tak sengaja bertatapan dengan Ma Xiaotao, tetapi langsung diingatkan oleh Wu Yuho untuk tidak terpengaruh oleh masalah eksternal karena mereka harus menghadapi kompetisi ini terlebih dahulu. Bebe setuju dengan perkataan Wu Yuho dan ia menuruti perkataan Wu Yuho. Sedangkan untuk Sekte Tang sekarang mengeluarkan Susansi sebagai lawannya, yang di sini pun Jananan ternyata memberikan semangat kepada Susansi dan juga meminta kepada Susansi untuk berhati-hati, yang di sini pun membuat Susansi tersentuh dengan perkataan Jiang Nanan. 平安归来，楠楠。 Dan lalu pun Susansi masuk ke dalam arena pertarungan menentang kepada Aotian untuk melanjutkan pertarungan. Aotian dengan senang hati menerima permintaan Susansi, yang ia langsung pun menyerang ke arah Susansi. Susansi dengan segera mempertahankan dirinya menggunakan perisai suaminya. Setiap serangan dari Aotian dapat ditahan oleh Susansi menggunakan perisainya. 形成如镜重叠防御的谢力，
Yang pada akhirnya Susansi melakukan serangan balasan, yaitu dengan ia menggunakan formasi perisai swarming, seketika membuat Aotian terjebak di dalam perisainya Susansi. Aotian mencoba untuk menghancurkan perisai tersebut dengan melepaskan segala pukulannya sampai perisai itu hancur, membuat Aotian terbebas dari sana dan langsung menyerang ke arah Susansi. Susansi dengan segera menggunakan perisai pelindungan ganda yang seketika membuat Aotian terpental akibat terkena perisainya Susansi. Tetapi Aotian dengan segera melepaskan serangan lanjutan kepada Susansi, yang sayangnya serangan itu mengenai bagian dada Susansi yang membuat bagian dadanya Susansi pun mengalami luka. Tetapi Susansi secara bersamaan juga melepaskan pukulannya ke arah dari dada dari Aotian seketika membuat Aotian terpental. Tetapi sayangnya Susansi juga mengalami luka yang cukup serius akibat serangan Aotian sebelumnya. Di sana pun Aotian memberikan pujian kepada kemampuannya Susansi karena melebihi ekspektasinya Aotian. Yang lalu pun Aotian langsung menggunakan keterampilan jiwanya berupa teknik pukulan dahsyat yang seketika dalam waktu yang sangat cepat ia melancarkan serangan ke arah Susansi, membuat Susansi tidak sempat untuk menangkisnya, yang mengakibatkan Susansi terkena serangan bertubi-tubi dari Aotian. Seketika membuat kondisinya Susansi semakin parah, yang bahkan di sini Susansi hampir pingsan, tetapi untungnya ia masih dapat tersadarkan diri. Aotian yang melihat semangat juangnya Susansi merasa kagum kepada Susansi, yang langsung ia pun memberikan serangan lanjutan kepada Susansi berupa sebuah serangan yang berasal dari senjata tajam ke arah bahunya Susansi, yang serangan itu untungnya dapat ditahan oleh Susansi. Seketika juga tanpa Susansi yang kini telah berada di mode seriusnya dengan matanya tampak bercahaya dan langsung menggunakan teknik dari domain Xuanwu-nya. Di dalam domain Xuanwu milik Susansi, tanpa Aotian di sana diobrak-abrik oleh kekuatan Susansi, membuat Aotian sulit untuk bisa keluar dari sana. Ia sekarang seperti telah masuk ke dalam jebakannya Susansi, yang seketika membuat Aotian harus bertarung dengan serius kembali, yaitu ia menggunakan kekuatan dari mode perubahan jiwa keduanya, yaitu dengan ia kembali lagi ke mode Saint Seiya. Tetapi Weina yang melihat ini menyadari bahwasanya mode yang digunakan oleh Aotian ini dipaksakan oleh Aotian, yang bisa mengakibatkan Aotian mendapatkan serangan balik yang mengakibatkan meridiannya mengalami luka. Artinya perubahan jiwanya Aotian ini ternyata juga memiliki resiko bagi Aotian sendiri, tetapi Aotian tidak peduli, yang penting ia bisa menyerang Susansi. Peraduan serangan pun terjadi antara domain Xuanwu-nya Susansi melawan perubahan jiwanya Aotian, yang peraduan serangan itu pun terjadi sangat dahsyat membuat mereka berdua saling terpental. Yang setelah ledakan dari peraduan serangan mereka berdua habis, ternyata pemenang dalam peraduan tersebut adalah Susansi, yang tanpa Aotian sekarang tidak tersadarkan diri. Sedangkan Susansi ia masih dapat berdiri walaupun tubuhnya dipenuhi oleh luka. Tetapi sayangnya di sini poin justru diberikan kepada Sekte Hantu Salju karena ternyata Susansi yang telah keluar arena pertarungan, yang membuat poin pun diberikan kepada Sekte Hantu Salju, yang hal ini juga membuat Susansi kaget karena ia tidak menyadari kalau ia telah keluar arena pertarungan. Susansi kembali ke tempat timnya dan meminta maaf kepada timnya karena dirinya telah gagal mendapatkan poin tambahan untuk sekte Tang mereka. Tetapi Jiang Nanan justru memberikan pujian kepada Susansi dengan mengatakan di pertarungan sebelumnya Jiang Nanan bisa melihat kalau dalam pertarungan sebelumnya Susansi tampak terlihat begitu tampan. Seketika perkataan itu membuat Susansi menjadi senang karena dipuji oleh wanita pujaannya. Tetapi dalam pertarungan ini ternyata
ternyata sekte dari hantu salju memutuskan untuk menyerah pada pertarungan individu untuk langsung masuk ke dalam pertarungan tim. Seketika pun membuat sekte Tang mendapatkan 7 poin tambahan, tetapi hal ini masih belum menjadi pertanda kalau sekte Tang memenangkan pertarungan ini, karena jika di pertarungan tim mereka kalah, maka sekte hantu saljulah yang akan memenangkan pertarungan ini. Tetapi di saat itu, Weina juga meminta sedikit waktu untuk penundaan dalam pertarungan ini karena dalam arena pertarungan sekarang sudah rusak akibat pertarungan antara Susansi melawan Aotian sebelumnya. Sekaligus alasan ini digunakan untuk memberikan waktu kepada Aotian memulihkan kekuatannya agar dalam pertarungan tim nantinya Aotian bisa bertarung secara maksimal. Tetapi untungnya di sini Daolo Zhengzhang sudah memiliki sebuah metode untuk memperbaiki arena pertarungan dalam waktu yang cepat agar pertarungan tetap bisa dilanjutkan dan untuk mencegah adanya tim yang diuntungkan karena waktu tambahan istirahat yang diberikan karena arena pertarungannya rusak, yang intinya mencegah kedua belah tim tidak mendapatkan keuntungan dari peristirahatan arena yang rusak. Yang setelah Dekan Daolo Zhengzhang memperbaiki arena pertarungan, mereka pun disuruh untuk memasuki arena pertarungan untuk melanjutkan pertarungan lagi. Tetapi sebelum itu, tanpa Weina datang menemui Bebe dan meminta kepada Bebe untuk pertarungan ini tidak sampai pertarungan hidup dan mati karena Weina tidak ingin anggotanya ada yang tewas. Bebe mengerti hal tersebut dan juga di sini Bebe memiliki pikirannya sama kepada Weina untuk tidak saling membunuh satu sama lain dalam pertarungan ini. Tetapi di saat itu adanya Daolo Zhengzhang yang menghentikan perbicaraan mereka berdua karena kedua belah tim dilarang berbicara di saat pertarungan yang belum selesai. Weina memahami hal tersebut, ia pun kembali ke tempat timnya. Sedangkan untuk Master Daolo Zhengzhang sendiri, ternyata ia telah mendapatkan pesan dari Sutiandra mengenai pertarungan antara sekte Tang melawan sekte hantu salju, yang dalam pertarungan itu Sutiandra ternyata meminta kepada Master Daolo Zhengzhang untuk tidak membiarkan sekte Tang menang karena sekte Tang dan juga Akademi Shrek akan sangat mendominasi dalam kompetisi ini nantinya. Apalagi Akademi Shrek telah memenangkan pertarungan kompetisi elit secara berturut-turut selama ribuan tahun telah berlalu, dan di sini mereka tidak bisa membiarkan kejayaan kepada Akademi Shrek. Yang di sini Daolo Zhengzhang memahami perkataan dari Sutiandra. Sebelum pertarungan tim dimulai, di sini tanpa sekte Roh Suci mengetahui kalau pertarungan kemungkinan besar akan diungguli oleh sekte hantu salju karena di sini sekte Tang hanya mengetahui kekuatan dari Aotian saja, tetapi belum mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh Weina. Dan menurut anggota dari sekte Roh Suci, bahwasanya Weina juga patut harus diperhatikan. Dan di sini akan sangat dirugikan sekali kepada sekte Tang karena masih belum mengetahui kemampuan dari Weina. Dan di sini juga Weina meminta kepada timnya untuk menjaga Aotian karena di antara mereka semua Aotian yang telah kehabisan banyak kekuatan yang kemungkinan besar mengakibatkan Aotian menjadi incaran besar-besaran dari sekte Tang. Setelah itu pun sekte Tang dan juga sekte hantu salju, mereka berdua sama-sama memasuki arena pertarungan, yang di saat itu Huo Yuho mencoba untuk menganalisis kemampuan dari sekte tubuh lainnya, yang di sini Huo Yuho bisa melihat kekuatan yang dimiliki oleh para anggota sekte tubuh lainnya, seperti adanya anggota yang kemungkinan besar memiliki kemampuan dari roh pelindung di bagian punggungnya, sedangkan lainnya di bagian tangan. 团战的时候得注意他的脊背。陈宇身材壮硕，他的本体武魂应该是双手。 Tetapi untuk Weina, Huo Yuho tidak bisa mendeteksinya, dan Huo Yuho menduga Weina telah menyembunyikannya dengan baik dari Huo Yuho, ataupun di sini Weina tidak memiliki kemampuan dari roh pelindung tubuh seperti anggota sekte tubuh lainnya. Tetapi Huo Yuho tetap berhati-hati kepada Weina karena kemungkinan besar Weina telah menyembunyikan kemampuannya dengan sangat baik. Untuk anggota dari Akademi Shrek yang melihat pertarungan ini merasa cukup puas karena di sini mereka akan melihat para anggota dari sekte Tang, yang dimana mereka merupakan para anggota dari 7 monster seks sumber hidup, dan ini juga merupakan pertama kalinya mereka akan bertarung secara bersamaan, membuat mereka penasaran bagaimana Huo Yuho bersama dengan timnya akan memberikan petunjukan kepada mereka, yang di sana juga tanpa Huo Yuho bersama dengan timnya mempersiapkan sebuah benda seperti permen di tangan mereka masing-masing. 何菜头、江楠楠、徐30、潇潇、顾同、张艺兴。王彦峰。 Lalu pun kedua belah pihak mereka berdua bersiap-siap untuk melakukan pertarungan, dan berikut cerita selanjutnya.
Pada cerita selanjutnya, kita diperlihatkan dengan pertarungan tim yang terjadi antara Sekte Tang dan juga Sekte Dimas No, yang dalam pertarungan itu tanpa Hu Yuho yang telah menggunakan alat rohnya, yaitu alat roh penjelajah yang waktu itu Hu Yuho dapatkan waktu menjadi murid magang dari Aula Mingde, yang alat roh penjelajah tersebut akan digunakan sebagai alat tempur dari Sekte Tang. Sedangkan untuk Sekte Dimas No telah mengetahui rencana dari Sekte Tang yang dimana mereka semua ingin mencoba untuk menjatuhkan Aotian, yaitu dengan mereka menyerang secara bersamaan kepada Aotian. Karena di sini Sekte Tang telah menyadari jika Aotian kalah, maka Sekte Tang akan bisa dipastikan memenangkan pertarungan ini. Jadinya mereka semaksimal mungkin untuk menjatuhkan Aotian dengan tanpa Xiao menggunakan teknik dari 3 tungkunya kembali, dan juga di sana Wandong tanpa ingin mencoba untuk menggunakan teknik fusi roh antara Hu Yuho dan juga Wandong. Tetapi sayangnya hal ini masih sulit bagi mereka untuk mengalahkan Aotian yang berada di perubahan kedua dari wujud roh pelindungnya, yang dengan kekuatan tersebut Aotian tetap mampu untuk bisa membuat para anggota dari Sekte Tang terpojokan. Sampai pada akhirnya Aotian berhasil menjatuhkan alat rohnya Hu Yuho dan menargetkan ke arah Hu Yuho. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 玄冥之力。